Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 768. Lin Yu agak terkejut melihat Yuan Jiang ikut bersamanya, tapi dia tidak memberi Yuan Jiang wajah yang baik. Bagaimanapun, dia ingat perhatian khusus Yuan Jiang dalam insiden penculikan sandera di Hong City terakhir kali. Untungnya, kepala jengger itu terbunuh olehnya pada akhirnya. Jika tidak, namanya mungkin telah diteruskan ke biara. Meskipun biara pada akhirnya akan menemukannya di kepalanya, tetapi setidaknya dia punya waktu untuk mempersiapkannya. Ketika Yuan Jiang mendengar Lin Yu mengklik namanya, hatinya merasa bersalah, dan lapisan tipis keringat muncul di dahinya. Ekspresinya pasti sedikit gugup. Dia menggigit kulit kepalanya dan tersenyum dan berkata, "Hei, Hei Yu ini baik. Tuan Hei, ku dengar Yuan Jiang bertabrakan denganmu terakhir kali." Ekspresi Yuan Hei tenggelam, dan dia secara proaktif berkata kepada Lin Yu, "Setelah saya mendengar tentang ini, saya memberinya pelajaran yang berat. Tidak, saya membawanya ke sini untuk meminta maaf kepada Anda hari ini." Lin Yu tersenyum tipis ketika mendengar ini, dan berkata dengan santai, "Sudah lama sekali, dan kepala Yuan membawa keponakan Ling untuk meminta maaf hari ini, dan itu masih di tengah malam, yang sangat mengejutkan. Jika beberapa waktu berlalu, jika Anda datang lagi, saya mungkin lupa." Lin Yu mengatakan ini dengan sangat cerdik, dan dengan tenang mengejek Yuan He. Warna kulit Yuan He sedikit berubah, tetapi dia dengan cepat kembali ke keadaan semula. Dia menjelaskan kepada Lin Yu, "Hehe, Tuan He tidak heran, memang seperti ini. Sebenarnya, saya telah mencoba membawanya untuk meminta maaf kepada Tuan He baru-baru ini, tetapi tidak ngomong-ngomong, saya baru saja mengambil alih posisi direktur. Jadi saya sibuk dengan tugas resmi dan saya tidak punya waktu." Generasi. Pada saat ini, Sui Dongwei dengan tenang mengoreksi kata-katanya, "Itu direktur akting." Yuan He melirik Sui Dongwei dengan wajah cemberut, dan terus menjelaskan kepada Lin Yu, "Ya, saya untuk sementara mengambil alih posisi penjabat direktur. Jadi saya sibuk dengan tugas resmi dan gagal membawa Yuan Jiang untuk menebus kesalahan Tuan He tepat waktu. Saya berharap Tuan He ada begitu banyak orang dewasa, jangan kaget." "Ya, Tuan He, saya tahu itu salah, jangan kenal saya." Yuan Jiang juga buru-buru mengikuti busurnya dan berkata dengan nada meminta maaf kepada Lin Yu. Sui Dongwei di samping sedikit menyipitkan matanya, mendengus dingin, dan berkata, "Yuan tua, sejauh yang aku tahu, apa yang dilakukan Yuan Jiang pada Jia Rong terakhir kali di rumah benar-benar keterlaluan. Sang kekasih ada di dalam. Tidak apa-apa jika Yuan Jiang tidak menyelamatkan Jiang Yan sebelumnya, dan dia tidak membiarkan Jia Rong masuk untuk menemukan Jiang Yan. Pada akhirnya, Jiang Yan diculik oleh sekelompok pembunuh itu. Bahkan jika Jia Rong dikeluarkan dari Mi, dengan kata lain, mereka adalah mantan rekan seperjuangan kita. Aku bahkan tidak membicarakannya. Bukankah itu terlalu berlebihan?" Setiap poin dari kata-kata Sui Dongwei sangat tepat pada kontradiksi antara Lin Yu dan keponakan Yuan He. Ekspresi Yuan He langsung tenggelam ketika dia mendengar kata-kata ini, dan dia berkata dengan marah, "Lao Sui, kamu harus bertanggung jawab atas kata-katamu. Ketika Tuan He dikeluarkan dari Departemen Intelijen Militer, orang itulah yang memaksa Tuan He pergi selama masa jabatannya. Dia adalah anggota dari SWOT Master League, bukan saya. Saya juga untuk pertimbangan keseluruhan dari Departemen Intelijen Militer pada saat itu, dan harus mengikuti. Bukankah Anda juga setuju pada saat itu? Dan kita berdiskusi bersama apakah akan mengizinkan Tuan He memasuki gudang rahasia No. 1. Pada saat itu, Andalah yang paling menentang. Anda juga mengatakan bahwa Tuan He memiliki kesadaran nasional yang lemah dan tidak cukup untuk percaya. Apakah Anda lupa?
Karena Sui Dongwei ini sedang memperbaiki dirinya sendiri, Yuan He secara alami ingin menyeretnya ke dalam air. Wajah Sui Dongwei menjadi sangat jelek ketika dia mendengar kata-kata Yuan He. Dia tidak menyangka Yuan He akan dipukuli, mengertakkan gigi, dan berkata dengan marah, "Oke, jangan sebutkan hal-hal masa lalu ini untuk saat ini, kalau begitu aku ingin bertanya pada Yuan." Kapten Jiang Yuan, ketika sekelompok pembunuh menculik Jiang Yan, mengapa Kapten Yuan menyebut nama Jia Rong langsung di depan para pembunuh, dan sepertinya dia dengan sengaja memprovokasi dan membuat marah para perampok dengan kata-kata. "Boleh saya bertanya, apa yang ingin Anda lakukan?" Wajah Yuan Jiang langsung menjadi pucat ketika dia mendengar ini, dan dia menekan mulutnya dengan erat, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Wajah Yuan He menjadi pucat ketika dia mendengar ini, dan dadanya turun-turun, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapinya untuk sementara waktu. Dia memang mendengar tentang ini. Tentu, dia tahu bahwa Yuan Jiang melakukan ini. Itu benar-benar tidak terduga. Namun, Yuan He melirik keponakannya, segera muncul dalam pikirannya, dan berteriak dengan marah, "Brengsek. Ada hal seperti itu. Tuan, dia menyelamatkan hidupmu." Begitu suara itu turun, dia melangkah maju ke Yuan Jiang tiba-tiba, menamparkan wajah Yuan Jiang dengan keras, dan berteriak dengan marah, "Jika saya tahu Anda telah melakukan hal bajingan semacam ini, saya tidak akan melakukan apa-apa. Saya ingin menangkap Anda dan menebus kesalahan untuk Tuan He, dan tidak berlutut untuk Tuan He." Yuan Jiang ditampar oleh Yuan He menamparkan wajah bintang emas, dan telinganya berdengung. Dia tahu bahwa Yuan He menggunakan trik pahit, tapi dia sedikit tertegun saat mendengar Yuan He membiarkan dirinya berlutut, dan menatap dengan takjub. Pamannya meliriknya, jika dia berlutut, dia tidak hanya akan kehilangan wajahnya sendiri, tetapi juga wajah keluarga Yuan. "Aku membuatmu berlutut, apakah kamu tuli?" Wajah Yuan He menjadi semakin suram, dan sekali lagi bergegas ke Yuan Jiang dan menamparkan kepala Yuan Jiang. Pada saat yang sama, dia mengedipkan mata pada Yuan Jiang dengan sangat tersembunyi. Dalam hal ini, selain meminta maaf untuk menenangkan emosi Lin Yu, mereka tidak melakukannya. Tidak ada jalan lain. Saya harus mengatakan bahwa dia berjuang untuk merebut Zhang Yuxi dari Lin Yu. Lagi pula, identitas Zhang Yuxi terlalu istimewa. Setelah menangkap Zhang Yuxi, Anda tidak hanya dapat berurusan dengan orang di atas, tetapi keluarga Zhang pasti akan datang ke pintu Anda untuk meminta bantuan. Jika dia dapat membantu mengurangi rasa bersalah Zhang Yuxi dengan ada beberapa bantuan dari keluarga Zhang, maka tentu saja itu setara dengan dukungan keluarga besar seperti keluarga Zhang. Yuan Jiang mengatupkan giginya setelah melihat wajah Yuan He. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berlutut di tanah sambil mengembuskan napas, menundukkan kepalanya dan berkata kepada Lin Yu, "Tuan He, aku salah." Wajah Sui Dongwei berubah sedikit ketika melihatnya, dan dia terlihat sangat terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Yuan dia akan membiarkan keponakannya melakukan gerakan seperti itu. Han Bing di samping juga sangat terkejut. Anda tahu, kepala Yuan sangat sombong. Tuan He, Yuan Jiang mungkin telah dibingungkan oleh beberapa orang yang suka mengatakan yang benar dan yang salah, berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak menyenangkan antara Anda dan saya, tetapi kami tidak tahu bahwa kesalahpahaman kita telah diselesaikan sejak lama, jadi dia telah melakukan hal semacam ini dengan cara yang membingungkan. Banyak. Selamatkan dia kali ini. Yuan He melirik Sui Dongwei dan buru-buru berbalik untuk meminta maaf kepada Lin Yu lagi. Lin Yu melihat Yuan Jiang berlutut langsung di tanah, ekspresinya sedikit melunak, menatap Yuan Jiang, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika Kapten Yuan telah berlutut di sini, saya tidak akan memaafkannya. 1. Selalu. Ketika Yuan Jiang mendengar ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yu dengan ekspresi bingung. Dia awalnya mengira dia akan dilakukan dengan berlutut. Yuan dia tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu.
Dia menatap Lin Yu dengan heran, tetapi segera dia pulih dan mengangguk dan berkata, "Ya, ya, kamu harus berlutut sepanjang waktu." Saat dia berkata, dia menoleh tiba-tiba dan menunjuk Yuan Jiang dengan marah. "Pernahkah Anda mendengar, bajingan, Anda terus berlutut untuk saya, Anda tidak bisa bangun jika Tuan dia tidak meminta Anda untuk bangun." Yuan Jiang tampak jelek seolah-olah menelan lalat besar, tetapi dia tidak berani berbicara, merasakan sentuhan dingin di lututnya, dan ada penderitaan di hatinya. Di hari yang dingin seperti itu, jika dia berlutut selama 1 jam, dia tidak akan cacat. Lin Yu melihat ekspresi Yuan Jiang yang kempes, dan ketidakbahagiaannya menghilang dengan cepat. Dia menoleh ke Yuan He dan berkata dengan lugas, "Direktur Yuan, kamu ada di sini kali ini, seharusnya untuk Zhang Yuxi juga." Ketika Yuan He mendengar kata-kata itu, wajahnya tercengang, dan dia buru-buru berkata, "Ya, Tuan He, meskipun saya datang ke sini terutama untuk membawa Yuan Jiang untuk meminta maaf kepada Anda, tetapi saya juga mendengar tentang penangkapan Anda terhadap Zhang Youkai, sebagai anggota Departemen Intelijen Militer. Penjabat kepala, saya tidak bisa mengabaikan masalah ini, dan berharap Tuan He dapat menyerahkannya kepada saya." "Lao Yuan, ini salah denganmu, pasti ada seseorang yang datang lebih dulu, kan?" Wajah Sui Dongwei tenggelam ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia berkata dengan dingin, "Saya yang pertama datang, dan saya memberitahu Jiarong terlebih dahulu bahwa saya ingin membawa Zhang Yuxi pergi dan dakwaan saja." "Lao Sui, jangan menggigit keluargamu, apakah Tuan He akrab denganmu?" Yuan He melirik Sui Dongwei dengan dingin, dan berkata dengan wajah cemberut, "Juga, jangan lupa, saya sekarang adalah kepala Departemen Intelijen Militer. Jadi lebih logis bagi Zhang Yuxi untuk menyerahkannya kepada saya. Anda adalah direktur akting, jika Anda tidak tahu selama beberapa hari, jangan bermain-main dengan saya." Sui Dongwei mendengus dingin, menoleh dan berkata kepada Lin Yu, "Jiarong, kamu adalah orang yang menangkap orang. Kamu bisa memutuskan siapa yang ingin kamu serahkan. Aku yakin kamu memiliki hati yang keras. Jangan lupakan sesuatu. Bagaimana orang-orang memperlakukan Anda sebelumnya." "Sui Dongwei, apa maksudmu?" Yuan He menegur Sui Dongwei dengan suara yang dalam, dan kemudian menoleh ke Lin Yu dengan hormat, "Tuan He, masalah ini sangat penting saat ini, saya harap Anda akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Jangan lupa, tujuan utama kami adalah untuk mengungkap Ling Xiao dan Li Huo Taois. Zhang Yuxi adalah orang yang terhormat. Jika Anda diserahkan kepada orang lain, Anda mungkin akan diombang-ambingkan oleh kekuatan luar dan mungkin tidak terlacak sampai akhir. Tapi saya berbeda. Keponakan saya hampir dibunuh oleh Taois Li Huo, jadi saya bahkan akan menggali tanah. 3 kaki, kita juga harus membiarkan si pembunuh melanggar hukum."